Halo guys. Hai. Jadi ini podcast pertama kita, Podcast perdana dari kita tim Okai. Okta dan Ayu. Jadi judul podcast kita kali ini apa, Ayu? Jurnalistik itu pilihan. Nah, Ya, mengapa jurnalistik itu menjadi sebuah pilihan? Jadi dengerin ya. selamat mendengarkan. Iya. Oke, tadi kan judul podcast kita itu jurnalistik itu pilihan. Nah, pasti bertanya-tanya dong, kenapa sih kita mengambil judul jurnalistik itu pilihan? Nah, oke, yang pertama kita minta pendapat dari Mbak Okta dulu. Mbak Oktavia, kenapa sih kita mengambil judul jurnalistik itu pilihan? Ya, kalau menurut aku sih, mengapa jurnalistik itu menjadi pilihan? Karena jurnalistik itu bukan kerja, tapi kita kayak main, kayak hobi kita ada di tempat yang tepat. Kayak kita menyalurkan hobi kita itu di tempatnya gitu, tanpa kita harus takut untuk mengekspresikan hobi kita. Jadi kayak inilah hobi aku. Jadi kita tuh nggak kayak monoton kerja setiap saat, kayak setiap hari. Jadi kalau kita bosan, intinya kalau di jurnalistik itu kita nggak akan bosan, kita bisa kerja sekaligus menyalurkan hobi gitu kan? Ya, Oke. kerja sambil main. Tapi tidak bisa dibilang juga kalau jurnalistik itu Tempat untuk bermain-main, iya, jurnalistik juga itu tempat kerja. tempat kerja gitu. Berarti di sana itu kita seimbang. Iya. Ada kerjanya, ada mainnya. Berarti kita dapat double di sana. Iya, dapat double. Ngomong-ngomong tentang jurnalis, pasti nggak jauh dari berita ya, atau pemberitaan. Oh iya, kebetulan banget nih Mbak Okta. Berita akhir-akhir ini tuh lagi naik-naiknya, terutama kayak di medsos, kayak IG, TikTok, Twitter, itu lagi angkat-angkat atau naiknya berita yang jelek-jelek. Kayak misalnya nih, yang paling umum mungkin di kalangan remaja, berita tentang Rebecca mungkin. Oh iya, yang skandal kemarin kan ya? Ya, yang itu. Nah, kayak yang naik tuh berita jelek sehingga menutup berita-berita baik. Oh iya, kayak berita prestasi kemarin anak Loteng yang lulus di 3 univ 3 univ, luar negeri. wow banget gak tuh? Kayak kenapa ya bisa berita prestasi itu ketutup sama berita jelek kayak tadi, kayak berita skandal, berita apalah, kayak nggak pernah naik sampai trending gitu. Kalau prestasi Yang trending pasti berita yang jelek. itu kenapa ya? Ya gimana ya? Disclaimer dulu nih, kita nggak ngomong ini dari sudut pandang agama yang dimana menyiarkan berita buruk itu tidak baik. Tapi di sini menyiarkan berita ini merupakan tuntutan kerja dari seorang jurnalistik. Jurnalistik itu hanya menyampaikan dan memberitakan, bukan membuat peristiwa atau kejadian yang terjadi. Sifat ilmiah jurnalistik itu ingin training. Media mana sih yang nggak mau training? Media pasti akan berlomba-lomba untuk menjadikan berita yang mereka bawa itu trending paling atas. Iya gitu kan. Nah, sedangkan berita yang trending akhir-akhir ini berita jelek. Kenapa begitu? Tanda tanya kan? Iya. Karena gimana ya? Berita jelek itu lebih menantang dibandingkan berita baik yang monoton, datar-datar aja gitu. Karena kalau kita menyiarkan berita jelek itu akan banyak respon gitu ya. Respon terutama dari para netizen, banyak pertanyaan yang muncul gitu yang memenuhi kolom komentar. ya, kayak kenapa kok bisa ini terjadi, di mana, terus kelanjutannya gimana gitu. Nah, perasaan-perasaan atau kepo itu yang membuat para penonton untuk
semakin tertarik membaca berita buruk yang tersebar. Nah, respon-respon tersebut tuh bermacam-macam. Seperti empati ada juga. Nggak menutup kemungkinan kan ada yang empati sama berita jelek itu. Terus komentar negatif, saling melemparkan opini di kolom komentar gitu kan. Ya gitulah. Suatu berita buruk atau negatif itu lebih cepat trainingnya Daripada berita baik. karena berita baik itu responnya itu aja gitu, kayak semangat, lebih giat lagi. Oke, jadi menurut Mbak Okta nih, apakah semua berita buruk itu berdampak buruk bagi para pembaca atau pendengarnya? Ya nggak selalu berdampak buruk sih, malah adanya berita buruk itu bisa memberikan pesan moral atau pelajaran hidup bagi yang mendengarkannya, yang menontonnya gitu, atau yang membacanya. Karena siapa sih yang mau ngalamin hal buruk gitu untuk dijadiin pelajaran? Oh, saya nggak bisa gitu. Oh, saya kedepannya harus gitu, nggak boleh kayak yang itu, kayak dijadiin gambaran buat kedepannya gitu. Jadikan patokan supaya nanti kedepannya saya tidak seperti itu, agar tidak berdampak seperti itu, begitu Mbak? Nah, ya kayak gitu. Kayak dia kayak yang nonton itu atau yang mendengarkan, bahkan yang membacanya udah tahu dampaknya kayak gimana kalau kita ngelakuin itu gitu. Berarti tidak semua berita buruk itu berdampak buruk, tetapi tergantung dari pembaca atau pendengarnya bagaimana cara dia menangkap. Iya, cara mereka merespon tuh gimana gitu, tergantung. Semuanya itu balik lagi ke diri kita masing-masing. Oke Mbak Okta, jadi bisa kita simpulkan nih bahwa mengapa sih berita buruk itu lebih trending daripada berita-berita yang baik? Nah, karena berita buruk itu lebih menantang dan lebih menarik minat publik dibandingkan berita baik yang kesannya kayak datar-datar saja. Dan juga berita buruk itu tidak selalu berdampak buruk gitu. Berita buruk itu bisa dijadiin sebagai pelajaran hidup bagi pembaca, pendengar. Tergantung dari respon atau tanggapan pembaca atau pendengar itu bagaimana. Semuanya itu balik lagi ke diri masing-masing. Mungkin itu aja podcast dari kami kali ini. Terima kasih bagi para pendengar yang setia. Stay tune di podcast kami berikutnya. Bye bye.